Hai, Hai, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. baik, Alhamdulillah sehat. sehat. Mbak Iren gimana? Wah, puji Tuhan, senang saya dengarnya. Saya juga sehat nih. Wah, Selamat bagus datang deh. ya. Oke, Iya, Mbak. Mbak. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang keren banget dan sangat relevan untuk kita semua. Namun sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahulu. Nanti kalau saya berpantun, teman-teman sekalian jawabnya cakep gitu ya. Siap, Oke. Mbak. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Cakep. Bawa Cakep. pedang, bukanlah petani. Cakep. Cakep. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast kami. Yeay. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas tentang apa? Kita mau berdiskusi tentang apa? Sesuai latar Tentang- kita nggak sih? Ya benar. Nah. Mana nih? Itu dia. Nah, hari ini kami dari kelompok 1A Angkatan 25 akan berdiskusi tentang visualisasi bangsa menggugah rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin berpantun lagi nih. Boleh nggak Apa teman-teman? tuh, Kak? Boleh Boleh dong. dong. Silakan. Oke, si Udin lagi batuk. Cakep. Batuknya karena minum soda. Cakep. Cakep. Podcast ini dijamin gak bikin ngantuk karena bintang tamunya mempesona. Oke, langsung saja ya. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Irene Putri Patricia Silitonga, jabatan Manggala Agni terampil dari instansi BKSDA Kalbar, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Ketapang, dan teman saya. Saya Muhammad Isub Nur Rahman, jabatan Jurumudi Kapal kelas 3, instansi dari BKSDA Jakarta, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3. Kemudian saya Ilham Syafi'ijan, jabatan Polisi Kehutanan Pemula dari instansi Balai KSDA Jawa Tengah, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Pemalang. Dan teman saya Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia, untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil dari instansi BKSDA Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Ashifa Paradiba sebagai PEH Pemula di instansi BKSDA Kalimantan Tengah, tepatnya di Seksi Konservasi Wilayah 3. Nah, karena kita sudah kenalan semua, maka kita lanjut saja kali ke topik ya. Nah, Yes, Mbak. Oke, Baik. Kak, lanjut. Baik, kali ini kita akan berdiskusi tentang wawasan kebangsaan dan 5 nilai-nilai dari bela negara. Teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin memberikan informasi atau bertukar pendapat tentang wawasan kebangsaan? Kira-kira apa sih pengertian dari wawasan kebangsaan atau apapun yang terkait dengan wawasan kebangsaan, bolehlah di-share gitu, biar kita sama-sama saling mengerti. Oke, izin Kak, boleh saya yang menyampaikan pendapat? Oke, Boleh. kalau menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita sebagai rakyat Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang dilandasi oleh jati diri kita nih sebagai rakyat Indonesia, tepatnya sebagai ASN tentunya. Dan kesadaran terhadap bagaimana menyikapi sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian tentang NKRI kita, dan juga tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian sih untuk pandangan menurut saya gitu. Apakah ada yang mau menambahi? Aku mau nambahin, Kak. Oke. Menurut aku, wawasan kebangsaan sendiri bisa kita lihat dari tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berisikan yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan juga tujuan NKRI yang tadi saya sebutkan sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia, Kak, sebagai tambahan wawasan kita dalam berkebangsaan. Oke, terima kasih Mbak-mbak yang cantik. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang wawasan kebangsaan, maka kita harus mewujudkan implementasi atau prakteknya dalam kegiatan bela negara. Nah, untuk bela negara ini, apakah ada teman-teman yang ingin berbagi pendapat ataupun berdiskusi tentang pengertian maupun kita juga memiliki 5 nilai-nilai bela negara ya. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yang kelima kemampuan awal bela negara.
Mungkin untuk yang pertama cinta tanah air, apakah teman-teman bisa berdiskusi? Boleh saya? Silakan Mas. Rasa cinta tanah air di zaman modern berarti itu mewujudkan semangat nasionalisme melalui tindakan nyata seperti menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri dan menjaga lingkungan serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa melalui kerjasama dan inovasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin Baik. teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, saya ingin menambahkan dari nilai dasar yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Mungkin masih banyak yang bertanya, sebenarnya sadar berbangsa dan bernegara itu apa sih? Nah, sadar berbangsa dan bernegara adalah memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tindakan sehari-hari. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk memiliki nilai sadar berbangsa dan negara apa saja sih? Yang pertama ada ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian menjalankan tugas secara profesionalitas dan tidak berpihak, kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, dan memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kegiatan politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Apakah ada yang ingin menambah lagi, teman-teman? Saya akan menambahkan untuk poin yang ketiga, itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku dengan memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika dan luhur, dan menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Barangkali teman-teman ada yang bisa menambahkan. Oke, saya mau menambahin untuk yang nilai dasar bela negara terkait rela berkorban ya untuk bangsa dan negara. Nah, sebagai kita ini sebagai ASN itu dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku seperti memberikan layanan kepada publik, kemudian kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan kemudian kita juga bersedia nih mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mewujudkan tujuan fungsi instansi kita tempat kita bekerja, dan kemudian juga selalu ikhlas dalam membantu masyarakat dalam pelayanan, dan juga yakin bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak akan sia-sia gitu. Mungkin ada lagi yang mau nambahin terkait nilai dasar bela negara. Aku mau nambahin di nilai-nilai dasar bela negara yang poin kelima ada kemampuan awal bela negara bagi ASN, yaitu dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku. Yang pertama ada memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua ada mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Lalu sebagai kemampuan awal bela negara bagi ASN Kementerian Kehutanan, terkhusus saya sebagai CPNS pemula, yaitu ada selalu menjaga kesehatan fisik, baik fisik maupun psikis dalam pola hidup sehat, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan kan kita ini di Kementerian Kehutanan kan kakak-kakak. Jadi mau tidak mau kita harus selalu menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun psikis. Jadi pada saat patroli ke lapangan atau ada perjalanan dinas lah gitu, kita selalu fit gitu Kak. Terus aku mau nanya dong, menurut kakak-kakak sendiri sebagai jabatan kakak-kakak ini, masih relevan nggak nilai-nilai bela negara kita di masa sekarang ini? Boleh nggak Kak, menurut kakak disampaikan satu persatu? Boleh duluan dari Mas Yusuf. Masih, karena apa, bela negara itu bagi bangsa itu penting karena untuk bisa apa, menunjukkan sikap kerjasama yang baik, baik itu secara tim maupun individu, Mbak. Begitu, Mbak, kalau menurut saya. Ya, saya izin menambahkan juga ya, kalau untuk jabatan saya sendiri sebagai penata laksana barang terampil untuk bela negara itu masih relevan ya sama jabatan kita, karena kan untuk jabatan saya tersendiri itu juga mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk menata barang ya, karena kan untuk instansi kita sendiri juga terkenal dengan jumlah barang milik negara yang banyak. Nah, itu untuk mengelola barang-barang negara tersebut yang merupakan titipan dari pemerintah dan juga menggunakan uang dari masyarakat, dari rakyat kita, maka kita juga perlu untuk menjaga barang milik negara tersebut, dan itu juga termasuk dalam sikap bela negara, karena barang-barang tersebut juga turut membantu untuk kelangsungan tujuan dari fungsi Kementerian Kehutanan gitu, mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi dari Kementerian Kehutanan gitu. Saya tambahkan, menurut pendapat saya dengan jabatan saya sebagai polisi kehutanan, itu dapat mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, lapangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta dengan melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan satwa liar.
Baik, kalau menurut pendapat saya sebagai Manggalakni terampil, itu masih sangat relevan dan berkesinambungan dengan jabatan saya karena mengajak masyarakat untuk sadar hukum, sadar akan bahaya narkoba di mana sekarang narkotika sedang marak-maraknya, dan untuk generasi pendatang juga untuk generasi selanjutnya agar menciptakan atau menumbuhkan generasi-generasi pendatang yang lebih berpotensi untuk melakukan hal yang baik seperti untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan alam dan tidak dengan membakar hutan tapi untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga salah satu cara bela negara yang dilakukan adalah dengan mempromosikan dan menghargai warisan bangsa, baik budaya, baik melalui tarian, adat istiadat, kemudian produk-produk dalam negeri seperti batik, kemudian makanan-makanan atau kuliner khas daerah, dan kelestarian alam atau kekayaan alam seperti Danau Toba salah satunya. Nah, itu sih Kak menurut saya. Menarik-menarik semua ya kayaknya percakapan kita ini, pendapat-pendapat menurut para ahli di bidang-bidangnya. Kalau yang terakhir nih Kak, aku mau tanya, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini terkait bela negara kita ini Kak, apa sih Kak? Mungkin kalau menurut saya itu berita-berita yang mungkin kurang jelas asal sumbernya dan juga keakuratannya, namun udah disebar. Nah, itu juga bisa memicu berbagai polemik dari masyarakat gitu. Karena kan sekarang kan udah marak dengan kayak aplikasi TikTok yang bisa cepat viral gitu loh, nyebarin berita-berita namun belum akurat gitu loh terkait informasi tersebut. Nah, itu kita sebagai generasi muda, sebagai ASN itu wajib untuk menerima informasi tapi dengan keakuratan yang benar. Jadi jangan langsung diterima gitu. Perlu dicek, cross check kembali gitu untuk Oh ya, kayak di filter dulu gitu ya Kak ya. ya benar-benar agar menjaga kualitas informasi yang didapat gitu. Jadi nggak boleh terlalu gampang percaya karena kan juga banyak oknum yang mungkin bisa memecah belahkan golongan-golongan masyarakat gitu, yang bisa mengancam bangsa kita juga gitu. Kalau Yang menurut lain? saya Kak, kalau menurut saya dari ancaman sosial dan budaya seperti konflik sara, suku agama ras dan antar golongan, disintegrasi bangsa akibat pengaruh budaya asing dan narkoba. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang masih sering terjadi, bahkan kerap sekali terjadi ya Kak di Indonesia ini. Nah, untuk kita bahkan untuk generasi-generasi selanjutnya diharapkan untuk dapat memiliki sikap yang toleransi, saling menghargai antar umat beragama, dan saling menghargai agar terciptanya seperti Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah ada yang ingin menambah lagi? Mungkin menurut Kayaknya saya kalau diskusi topik ini itu udah sangat menggambarkan visualisasi bangsa ya, bagaimana cara kita menyikapi ancaman-ancaman, terus solusinya, dan juga itu saya harapkan bisa menggugah rasa cinta tanah air ya di diri kita masing-masing di sini dan meningkatkan semangat kebangsaan sih Kak. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditambahin, Mas Ilham, Mas Yusuf. Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu sedikit banyaknya tentang wawasan dan bela negara yang sebenarnya dan sesungguhnya apa, dan ancaman-ancaman serta bagaimana perilaku kita untuk menghadapi ancaman di masa sekarang. Nah, wawasan kebangsaan itu adalah salah satu fondasi atau landasan untuk kehidupan bernegara, sedangkan bela negara adalah implementasi atau perwujudan. Visualisasi menanamkan wawasan kebangsaan untuk kemudian mendorong rasa cinta tanah air dan komitmen untuk melakukan bela negara. Untuk generasi-generasi pendatang diharapkan untuk memiliki wawasan kebangsaan yang cukup untuk keberlangsungan negara kita dan bela negara, dan memiliki 5 nilai bela negara tersebut. Apakah ada lagi teman-teman, atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan sepatah dua kata untuk memberikan semangat kepada teman-teman atau ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan ataupun untuk melakukan bela negara ataupun wawasan kebangsaan untuk masyarakat ataupun teman-teman sekalian? Ya udah. Tetap lestarikan hutan yang ada di Indonesia demi keberlangsungan kehidupan di masa yang akan mendatang. Terima kasih. salam lestari. Salam Oke. lestari. Nah, teman-teman, kita telah tiba di penghujung diskusi kita kali ini. Namun sebelumnya saya ingin berpantun kembali. Apakah masih boleh, teman-teman? Boleh dong, Kak. Boleh dong Kak. Nanti kalau saya berpantun, teman-teman jawabnya kembali ini ya. Cakep gitu ya. Oke, siap. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih juga Mbak diskusinya.